Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari Kamis ini, marilah kita terlebih dahulu kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 307 ayat 2, Mataniari. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat Tuhan pada pagi hari yang indah ini yang kami lihat senantiasa. Berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pada pagi hari yang indah ini Tuhan perkenankan perbolehkan kami Tuhan sesaat untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Agar di dalam aktivitas kami satu hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi penerang dan menjadi kekuatan yang baru untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal kerohanian, kesabaran pun merupakan faktor yang mutlak untuk kita cermati. Ada banyak orang yang sudah berjalan dengan iman, menerapkan hidup kudus dan taat, tetapi ketika apa yang kita harapkan sepertinya lambat untuk datang. Terutama ketika kita memakai ukuran waktu yang kita inginkan. Ketidaksabaran kita bisa mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang keliru. Ketika kita sudah mencoba berjalan dengan iman, tetapi tangan Tuhan terasa tidak ujung turun untuk melepaskan Anda dan berbagai masalah apa yang akan kita lakukan. Ini sebuah pertanyaan yang mungkin baik untuk kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita masih akan terus berjalan dengan pengharapan penuh tanpa putus asa, atau Anda akan tergoda untuk menyerah atau bahkan mengambil alternatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pakai sebagai ayat bacaan hari ini menggambarkan dengan jelas bahwa bukan saja iman yang penting di dalam urusan menerima janji Tuhan, tetapi faktor kesabaran pun tidak kalah pentingnya. Apakah itu berkat, pertolongan, pemulihan, dan sebagainya. Kedua faktor ini, iman dan kesabaran, akan sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kita memperoleh janji Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan demikian, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya,
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dari ayat ini jelas kita lihat bahwa untuk mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah, maka kita harus tetap memelihara keduanya. Iman dan kesabaran harus sama-sama kita perhatikan dengan seksama. Keduanya merupakan satu kesatuan penting yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dan akan membuat nyata jika diterapkan bersamaan. Penulis Ibrani dalam ayat di atas menuliskan panggilan kepada kita semua agar memiliki kesabaran dan tidak mudah putus asa. Ada kalanya kita merasa waktu sepertinya tidak memihak pada kita dan terasa berjalan jauh lebih lambat. Kita berharap pertolongan Tuhan datang segera untuk melepaskan kita dari jerat masalah. Tetapi ketika kita itu tidak juga kunjung terjadi, kita segera menuduh Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Kita pun kemudian menjadi begitu mudah kehilangan harapan lalu menyerah. Tapi perhatikanlah apa yang tertulis dalam Alkitab berikut ini. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan bukannya tidak adil, tidak peduli atau malah melupakan kita yang sudah belajar untuk patuh kepadanya. Sama sekali tidak, tetapi kita harus sadar bahwa bingkai waktu kita memang berbeda dengan waktunya Tuhan. Kita berpikir bahwa kitalah yang paling tahu, tetapi harus kita ketahui pula bahwa Tuhan tentu yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Jika kita sudah memastikan bahwa kita hidup seturut dengan kehendak-Nya dan sudah berjalan dengan iman, selanjutnya kita perlu memperhatikan pula untuk terus bersabar dan memastikan nyala pengharapan kita tidak padam. Sikap inilah yang bisa menjamin kita untuk tidak buru-buru merasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Kesabaran akan mampu memperkuat dan menopang iman kita sampai kita memperoleh apa yang Anda harapkan daripada Tuhan. Setelah kita merenungkan janji Tuhan dan memiliki itu tertanam dalam roh dan jiwa kita, kesabaranlah yang akan mendorong untuk terus bertahan. Kesabaran pada akhirnya akan membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kesabaran membuat kita tidak akan pernah melangkah mundur karena ketakutan, tetapi akan membuat kita terus maju dalam iman sampai kita memperoleh jawaban dan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yakobus kita menemukan ayat yang secara inspiratif mengingatkan hal yang sama. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 7. Kita bisa belajar dari pengalaman begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang sudah membuktikan kesabaran. Mereka akan berbuah manis pada akhirnya. Sebaliknya ada banyak pula tokoh yang akhirnya gagal karena ketidaksabaran mereka. Meski pada mulanya mereka sudah memulai segala sesuatu dengan baik. Adalah baik jika kita sudah berjalan dengan firman Tuhan, menerapkan hidup seturut kehendak-Nya dan mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi lanjutkanlah itu dengan terus melatih kesabaran dengan tekun, tetap bergantung pengharapan sepenuhnya. Teruslah pegang firman Tuhan dengan kesabaran dan iman. Pada saatnya nanti Anda akan penerima penggenapan janji Tuhan sebagai sesuatu yang pasti. Marilah kita hendaknya setia sampai kedatangan Tuhan
agar di mana kita bertemu dalam keadaan yang tidak bercela dan tidak bercacat. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 30 ayat 3, Yesus lehun hatorangan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan juga di dalam kehidupan hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, perkenankan Tuhan waktu kami sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menjadi telaah, firman-Mu yang menjadi hikmat, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan mengerti, akan tahu maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan agar selalu setia, agar selalu sabar, agar selalu mengandalkan iman di dalam menjalani aktivitas kami. Walaupun banyaknya cobaan, walaupun banyaknya tantangan, banyaknya segala persoalan, pergumulan di dalam pribadi lepas pribadi Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, ketika kami bersandar dan berserah kepada Tuhan, maka kami percaya Bapa, janji-Mu akan setia. Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam waktu yang kami butuhkan, waktu pun apapun yang kami inginkan dalam waktu sekejap, itu tidak dapat dijawab. Tapi kami yakin ya Bapa, ketika kami tetap setia, kami tetap sabar menanti penyertaan Tuhan, maka kami akan sampai pada akhir puncak yang berbahagia, mendapatkan buah yang manis Tuhan, di mana segala pengorbanan, segala kesetiaan, kesabaran, ketaatan kami Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka itu akan berbuah yang indah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangan Tuhan senantiasa, memberkati pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terlebih Tuhan jemaat-Mu ketika mereka ingin melangkah melakukan aktivitas mereka. Kami yakin ya Bapa, terlebih dahulu Tuhan yang mempersiapkan untuk mereka. Tuhan telah mempersiapkan berkat yang melimpah-limpah. Tuhan telah mempersiapkan hari yang penuh sukacita. Tuhan telah mempersiapkan damai yang sukacita dan kasih yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan, hidup orang Kristen, hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus, penuh dengan kasih, penuh dan percaya, dan selalu berserah kepada tangan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami Tuhan. Pada hari Kamis ini kami yakin ya Bapa, kami akan selalu beserta Tuhan. Baik apapun aktivitas kami yakin biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.